Kali ini, kita akan membongkar sebuah sejarah alternatif yang tersembunyi. Sebuah teori yang sangat kontroversial yang mempertanyakan salah satu fondasi paling dasar dalam sejarah Islam. Semuanya berdasarkan bukti-bukti yang akan kita bedah satu persatu. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin cukup mengganggu. Bagaimana kalau ternyata kota suci pertama dalam Islam itu sebenarnya bukan di tempat yang kita semua yakini selama ini? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari misteri yang akan kita coba pecahkan. Di satu sudut, kita punya Mekah, pusat spiritual dunia Islam yang kita kenal sekarang. Tapi, di sudut lain, teori ini menunjuk ke Petra, kota batu kuno yang megah di Yordania, sebagai pusat yang sesungguhnya. Inilah dua arena yang menjadi pusat perdebatan sejarah ini. Petunjuk pertama untuk memecahkan misteri ini, anehnya, tersembunyi dalam sesuatu yang dilakukan jutaan umat muslim setiap hari. Arah sholat. Mari kita telusuri misteri kiblat. Kiblat itu kan bukan cuma sekedar arah ya. Ia adalah semacam kompas spiritual. Nah, setiap masjid yang pernah dibangun, itu seperti sebuah artefak sejarah, sebuah penunjuk arah yang dibekukan oleh waktu. Inilah yang membuatnya menjadi semacam bukti forensik yang sangat akurat. Logikanya kan sederhana ya, kalau semua masjid tertua di dunia menunjuk ke satu titik yang sama, ya berarti di sanalah pusat spiritual Islam yang asli. Pertanyaannya sekarang, apakah titik itu benar-benar Mekah? Dan disinilah plot twist pertamanya muncul. Menurut penelitian yang kita kaji ini, saat masjid-masjid paling kuno dianalisis, arah sholat mereka ternyata tidak menuju ke Mekah. Sebaliknya, semua garis ini justru bertemu di satu titik yang sama sekali berbeda, jauh di utara. Dan lokasi itu, menurut klaim teori ini, adalah Petra. Coba bayangkan. Selama 100 tahun pertama Islam, dari masjid di ujung Tiongkok sampai di jantung Suriah, semuanya secara presisi menghadap ke kota batu di Jordania ini. Oke, kalau arah kiblat adalah petunjuk pertama, bukti apa lagi yang mendukung Petra? Mari kita kumpulkan argumen-argumen selanjutnya. Petunjuk berikutnya datang dari dalam Al-Quran itu sendiri. Kitab suci ini menyebut kota suci pertamanya dengan nama Bekah. Nah, teori ini berargumen bahwa Bekah itu ya, Petra, bukan nama lain dari Mekah. Lalu ada masalah geografi. Dari puluhan referensi tempat di Al-Quran, sebagian besar ternyata lebih cocok dengan pemandangan di sekitar Petra. Kisah-kisah yang menyebutkan Laut Mati, misalnya, jadi sangat masuk akal kalau pusatnya di Petra, bukan di Mekah yang jaraknya ribuan kilometer. Bukti ini diperkuat lagi kalau kita lihat peta lokasi kaum-kaum kuno yang disebut dalam Al-Quran. Kaum Ad, Samud, semuanya ada di utara, seolah-olah membentuk lingkaran di sekitar Petra, jauh sekali dari Mekah. Tapi, setelah 100 tahun semuanya tampak konsisten, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Arah kiblat yang tadinya satu, tiba-tiba menjadi kacau balau. Lini masa ini menunjukkan polanya dengan sangat jelas. 100 tahun pertama, semua kiblat lurus ke Petra. Terus, masuk ke 100 tahun berikutnya, periode kebingungan. Arah sholat jadi acak. Ada yang ke Petra, ada yang ke Mekah, bahkan ada yang ke arah di antara keduanya. Baru setelah 300 tahun, arahnya seolah dikunci ke Mekah. Loh, apa yang terjadi? Jawaban yang ditawarkan oleh sumber ini brutal. Sebuah perang saudara besar yang merobek dunia Islam dari dalam. Ini bukan sekedar perang politik biasa. Menurut teori ini adalah perang untuk menentukan jiwa Islam itu sendiri. Di satu pihak, ada kaum tradisionalis yang kiblatnya Petra. Di pihak lain, ada kaum reformis yang memperjuangkan Mekah. Pada akhirnya, seperti semua konflik, ada pemenangnya. Satu pihak menang, dan satu narasi sejarah baru ditetapkan. Narasi yang menjadikan Mekah sebagai pusat Islam yang kita semua kenal hari ini. Jadi, inilah titik baliknya. Di satu kubu ada dinasti Umayyah, kaum tradisionalis, yang berpegang pada Petra. Di kubu lain ada dinasti Abbasiyah, kaum reformis, yang mengusung Mekah. Dan secara mencatat, Abbasiyahlah yang keluar sebagai pemenang. Nah, teori ini mengklaim bahwa kemenangan Abbasiyah memicu semacam proyek revisi sejarah total. Mereka dituduh memindahkan relik suci ke Mekah, mendeklarasikannya sebagai pusat yang baru, lalu secara sistematis menghapus semua jejak sejarah yang menunjuk ke Petra. Tentu saja, kita harus sangat jelas di sini. Teori ini sangat-sangat kontroversial. Penelitian yang dipelopori oleh Dan Gibson ini ditentang keras oleh para akademisi lain, seperti David A. King. Dalam karyanya Kekeliruan Petra, King berargumen bahwa perhitungan kiblat Gibson itu keliru, dan masjid-masjid awal, kalau diukur dengan benar, ya memang menghadap Mekah. Ini adalah perdebatan akademis yang sengit dan masih terus berlangsung.
Setelah melintasi semua jejak bukti, argumen, dan juga perdebatan ini, kita tiba pada pertanyaan terakhir yang paling provokatif. Jadi, kesimpulannya begini, penelitian yang kita sajikan hari ini berteori bahwa kota suci Islam yang asli adalah Petra, dan lokasinya secara sadar dipindahkan ke Makkah setelah sebuah perang saudara karena alasan-alasan politik. Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas yang diajukan sumber ini, sebuah pertanyaan yang merangkum segalanya dan meninggalkan kita dengan implikasi yang sangat dalam. Jika lokasi Ka'bah dan Mekah dapat dipalsukan, apalagi tentang Islam yang telah terpapar pada distorsi dan pemalsuan? Terima kasih telah menyimak.